Portal harian Indonesia.id mengangkat artikel berjudul, Rempang ricuh karena pemerintah lupa, Kampung Tua tak masuk kawasan investasi PT MEG. Berita tersebut mengulas tentang kasus bentrok antara warga Kampung Tua di Rempang Galang dengan BP Batam, terjadi karena di SK Wali Kota Batam nomor 105 tahun 2004 kawasan Kampung Tua tidak termasuk dalam rencana lahan investasi PT Megah Elok Graha, MEG, milik Taipan Tommy Winata. Menurut mantan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Umrah Batam, Profesor Dr. M. Syuzairi, MSI, SK 105 tahun 2004 dipakai sebagai pengganti skema keterbatasan pihak otorita Batam dalam mengelola lahan di Rempang Galang. Karena pada saat rencana investasi PT MEG di Rempang Galang pihak otorita Batam belum memiliki kewenangan atas lahan di sana, maka dipakailah SK Wali Kota Batam untuk mengatur posisi hukum Kampung Tua. Tetapi di dalam SK itu ditegaskan, bahwa Kampung Tua bersama fasilitas sosial dan umumnya tidak termasuk dalam bagian rencana investasi PT MEG. Oleh sebab itu, wajar jika mereka menolak dipaksa untuk relokasi, ujar Syuzairi, yang juga mantan pejabat Pemko Batam melalui saluran telepon selulernya, Selasa, 12 September 2023. Tetapi sekarang pihak BP Batam memaksa masyarakat Kampung Tua untuk keluar dari kawasan Eco City milik Taipan Tommy Winata, kata Syuzairi berarti sudah terjadi kesalahan besar. Menurut Syuzairi, saat otorita Batam didirikan di Batam masih menggunakan Kepres 41 tahun 1973 dengan kewenangan hak pengelolaan lahan yang ada di Batam saat ini. Atas kebutuhan lahan yang lebih luas untuk pengembangan kawasan industri maka pemerintah menerbitkan Kepres 28 tahun 1992 dengan memasukkan kawasan Rempang Galang dan sekitarnya sebagai wilayah tambahan otorita Batam. Tetapi Kepres 28 tahun 1992 bukan mutatis dan mutandis seperti pengelolaan kawasan di daerah Batam, namun harus diatur dalam Peraturan Menteri Agraria. Atas kebutuhan itu, maka keluarlah Peraturan Menteri Agraria Nomor 98 Tahun 1993 tentang kesediaan hak mengelola lahan di Rempang dan Galang kepada pihak otorita Batam, dengan syarat sesuai dengan Kemendagri 77 yang merupakan turunan Kepres 41 Tahun 1973 di mana tanaman wajib diganti rugi oleh pihak otorita Batam. Setelah itu baru diajukan kepada BPN untuk mendapatkan sertifikat hak pengelolaan lahan. Setelah mendapatkan hak ini barulah otorita Batam memiliki hak atas tanah Rempang Galang secara keseluruhan. Tetapi sampai hari ini, pihak otorita Batam masih belum memiliki sertifikat hak pengelolaan lahan di Rempang Galang. Yang baru keluar dari Kementerian Agraria adalah SK HPL bersyarat untuk hanya beberapa ratus hektar lahan saja di Rempang Galang. Sebab kawasan hutan tidak boleh dikeluarkan HPL. Jadi, dalam kaitan investasi di Rempang Galang saat ini seharusnya belum boleh ada kegiatan. Sebab MOU antara BP Batam dan PT MEG di Agraria beberapa waktu lalu baru bersifat kesepakatan belum bisa bersifat eksekusi. Namun harus dilakukan persyaratan clear and clean dulu terhadap lahan di Rempang Galang. Kaitannya pada saat PT MEG mengajukan izin pembukaan kawasan wisata terpadu eksklusif, KWT, di kawasan Rempang Galang, pemerintah kota Batam menerbitkan SK 105 tahun 2004 tentang Fasus dan Faso serta Kampung Tua, tidak termasuk dalam rencana lahan investasi MEG. Artinya dia enclave, dikeluarkan. Itu yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk bertahan. Dan secara turun-temurun masyarakat dilahirkan di sana, otomatis dia menjadi bagian dari tempat lahirnya. Belum lagi ada pesan-pesan dari warisan orang tuanya, neneknya supaya kampungnya tetap dijaga. Biasanya orang Melayu, atau suku lain jika menerima amanah itu selalu menjaga amanah itu. Itulah dasarnya mereka bertahan. Kenapa masalah Rempang ini berlarut karena pemerintah tidak mendengarkan aspirasi warga. Mereka asyik menawarkan relokasi dengan janji akan diberikan lahan pengganti 500 M3, lalu dibangun rumah seluas 45 M3 dengan anggaran 120 juta rupiah. Sementara rumahnya belum ada, masyarakat sudah diminta, dalam waktu dekat, harus keluar dan tinggal di rusun Pemko dan otorita, dan ditanggung biaya hidupnya 1 juta rupiah lebih dalam sebulan. Jadi otomatis masyarakat menolak. Jadi solusi yang harus diambil adalah pemerintah tetap mempertahankan status Kampung Tua, tanpa menghambat proses investasi yang telah dijanjikan, ujarnya. Apalagi luas lahan Kampung Tua itu hanya 1000 hektar saja,
tidak cukup 10% dari total luas lahan di Rempang Galang yang mencapai 17.000 hektar lebih. Kenapa tidak berpikir untuk menschedule ulang? Artinya carilah lahan kosong yang tidak menyasar kampung-kampung tua itu. Atau solusi lainnya, lahan kampung tua yang sudah ada SK wali kotanya diukur dulu. Kemudian harus ada kajian kalau lokasi kampung tua itu berdampak langsung terhadap kawasan industri, maka diupayakan dipindahkan tidak jauh dari lokasi kawasan industri, sehingga masyarakatnya bisa hidup dari aktivitas di luar industri itu. Misal menyewakan rumah untuk kosan pekerja dan berjualan makanan. Sebab kawasan industri yang berdampak lingkungan kan wajib dipagari, tidak boleh di alam terbuka. Sementara kampung tua yang tidak terdampak diusahakan menjadi kampung wisata, kampung percontohan. Konsep ini bersifat simula jadi, silakan berinvestasi tetapi masyarakatnya tidak terpinggirkan. Terhadap objek kegiatan masyarakat seperti berkebun dan pantai, jika tidak terdampak maka menjadi mitra perusahaan, di mana perusahaan bisa menjadi bapak angkat. Mengapa perusahaan tetap memaksakan masyarakat keluar? Karena mereka ingin melaksanakan konsep Eco City itu secara total dan tidak mau melibatkan masyarakat. Ini kan konsepnya salah. Contoh Batam saja, membangun kawasan industri tetap bertetangga dengan masyarakat, dan tidak menggeser kampung-kampung lama. Misal, Tanjung Uma, Batu Besar, dan lainnya. Sekarang mengapa 16 titik kampung tua itu harus direlokasi? Kecuali perkampungan yang tidak padat penduduk bisalah direlokasi ke tempat lain. Tetapi perkampungan tua yang ada sebaiknya dipermanenkan dengan anggaran relokasi sehingga sesuai pula dengan konsep Eco City yang mau dibuat. Tetapi Kepres 28 tahun 1992 bukan berarti mutatis dan mutandis pengelolaan kawasan seperti daerah Batam, namun harus diatur dalam Peraturan Menteri Agraria. Keluarlah Peraturan Menteri Agraria 98 tahun 1993 kesediaan hak mengelola lahan kepada pihak otorita Batam, dengan syarat sesuai dengan Kemendagri 77 yang merupakan turunan Kepres 41 tahun 1973 di mana tanaman wajib diganti rugi. Setelah itu baru diajukan kepada BPN untuk mendapatkan sertifikat hak pengelolaan lahan. Setelah mendapatkan hak ini barulah otorita Batam memiliki hak atas tanah Rempang Galang. Bahkan sampai saat ini pihak otorita Batam masih belum memiliki sertifikat hak pengelolaan lahan di Rempang Galang. Yang baru keluar dari Kementerian Agraria adalah SK HPL bersyarat untuk hanya beberapa ratus hektar lahan saja. Sebab kawasan hutan tidak boleh dikeluarkan HPL. Dalam kaitan investasi di Rempang Galang saat ini seharusnya belum boleh ada kegiatan. Jadi MOU antara BP Batam dan PT MEG di Agraria kemarin baru bersifat MOU, belum bisa bersifat eksekusi. Harus dilakukan persyaratan clear and clean dulu terhadap lahan. SK 105 tahun 2004 tentang PASUS, PASOS dan Kampung Tua tidak termasuk dalam rencana lahan investasi MEG. Artinya dia enclave, dikeluarkan. Itu yang menjadi dasar bagi masyarakat untuk bertahan. Dan secara turun-temurun masyarakat dilahirkan di sana, otomatis dia menjadi bagian dari tempat lahirnya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.